dengan berbagai macam nikmatnya dan dengan berbagai macam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Perlu semuanya itu perlu kita syukuri. Wa in kana, walaupun kita nggak bisa ngitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Nggak bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita lagi briefing. Ini aja deh, Cid. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangan kalau menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha. Enggak bakalan bisa ngitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat yang paling besar yang terkadang kita bahkan mungkin manusia lupa, seumur hidupnya dia lupa. Seumur hidupnya dia tidak merasakan nikmat yang paling mendasar. Sebelum adanya nikmat ente jadi orang Islam, sebelum adanya nikmat ente menjadi orang yang iman, sebelum adanya nikmat itu semua, nikmat apa? Ijaduka fil dunia. Diadakannya engkau minal adam. Diadakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelumnya kita tidak ada. Itu fondasi. Orang bagaimana mau Islam, mau iman kalau dia nggak ada? Iya. Yang paling utama itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja nikmat yang banyak dari manusia lupa akan nikmat tersebut. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Suatu nikmat fondasi. Dan ada nikmat yang lebih besar dari itu, bukan cuma diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat juga. Terkadang kita lupa juga. Terus nikmat apa lagi? Dari mulai tidak ada, terus diciptakan dari sesuatu zat yang sangat menjijikan kita itu. Bisa tumbuh dari situ, kita berada di perut ibu kita. Setelah itu kita dilahirkan. Setelah dilahirkan, itu ada tangan. Keluar tangan, ada tangannya, ada matanya. Keluar itu udah beres. Keluar udah beres. Keluar dari perut udah beres. Udah ada matanya, udah ada rambutnya, udah ada hidungnya, udah bisa napas, bisa melihat dan lain sebagainya, bisa mendengar, bisa mengeluarkan suara dan lain sebagainya. Itu dihitung tuh. Kalau mau dihitung, nggak bakalan bisa gitu. Di dalam tubuh kita pun seperti itu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala nggak terhitung. Belum lagi di dalam tubuhnya kita dikasih jantung sama Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap waktu berdenyut, hatta ente tidur. Walaupun kita lagi tidur. Terus turun jantungnya mandek mana? Jantungnya mandek lewat aja. Iya. Tidur itu jantungnya otomatis digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus memompa sehingga berlangsung kehidupannya kita. Mengalir terus itu aliran darah terus. Nafas pun seperti itu. Jenengan enggak turu orang ambekan. Jenengan padahal orang sadar. Kita padahal enggak sadar, tidur di dalam keadaan tidak sadar. Tapi subhanallah. Sama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bikin nafasnya enggak berhenti. Terus bernafas dan terus bernafas. Oke lah, kalau gerak mungkin nanti kalau tidur bisa enggak gerak. Tidur, belak turu, suara gerak. Paling geraknya sepisan pindo, ngersing turun narapujang. Sepisan pindo dan lain sebagainya. Oke lah, pandangan juga ini seperti itu. Pandangan kita pun kalau lagi tidur ya merem. Telinga kita pun udah nggak bisa dengar apa-apa lagi kalau udah tidur. Apalagi udah kalau nyenyak. Apalagi adzan subuh. Aduh. Iya. Apalagi kalau adzan subuh. Pada dengar nggak adzan subuh? Benar. Jangan sampai dikencingin sama syaitan.
Adzan subuh. Itu kita nggak bisa apa sih namanya bahasanya itu apa? Bahasanya mau offline lah. Lagi apa? Lagi di switch off. Apa? Tapi nggak semuanya. Cuman hanya beberapa mata, terus apa? Telinga, ya. Terus apalagi gerak, ya kan geraknya kita mungkin kadang terbatas geraknya dan sebagainya. Tapi nafas, bayangin aja. Ini yang paling penting. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia yang Maha Tahu. Mana yang mestinya diteruskan untuk terus bergerak untuk manusia dan mana yang perlu diistirahatkan, itu semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian mungkin. Wah, dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kadang kita lupa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wis aja angel-angel wis. Ya wis boleh, nggak ada masalah. Yang namanya apa? Tidur masih nafas, iya. Tapi coba nggak kon turu melek bisa weruh. Keprimen gue. Melek bisa weruh. Nggak bakalan nyenyak. Itu yang namanya segala sesuatu yang ente pandang pasti bakal disaring di apa sih di otak. Otak bakal terus berjalan dan itu otak yang namanya pikiran dan otak itu kalau masih terus berjalan nggak ada istirahatnya, itu apa sih pangkal dari penyakit. Pangkal dari penyakit kalau gak ada istirahatnya, apalagi stres, pikiran terus seperti itu. Ini tidur, subhanallah, dibikin sama Allah Subhanahu Wa Taala tenang. Itu pikiran dibikin adem dulu, dibikin lupa segalanya dulu. Iya, begitu. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa yang masih apa sih namanya terus berlanjut dalam tidurnya kita. Ya, masih terus berlanjut, masih terus digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa yang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ente bayangin aja, tafakkur. Bayangin, kalau lagi tidur, semuanya nggak ada yang digerakkan, nggak ada yang diaktifin semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa mati, bisa mati, napas nggak berguna lagi. Terus apalagi denyut jantung nggak berdenyut lagi, lewat kita. Tapi sama Allah Subhanahu Wa Taala dipilih. Oh, ini yang inti. Ini yang menyebabkan manusia hidup dan lain sebagainya, itu masih tetap diaktifkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ini yang bikin capek, ini yang bikin apa sih namanya penyakit, banyak pikiran, dan ini yang bikin ini ya sama Allah Subhanahu Wa Taala dinonaktifkan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya, kita lupa. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan memang nggak bakalan bisa. Kalau menghitung nggak bisa. Tapi setidaknya kita kalau nggak bisa ngitung dan memang nggak bakalan bisa ngitung nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, setidaknya kita mensyukuri dengan cara globalnya. Mensyukuri globalnya. Dengan cara apa? Yang mempergunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesehatan, dari waktu kita, dari kehidupan kita, dari nafasnya kita, dari harta kita mungkin, dari waktunya kita dan sebagainya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Terus untuk apalagi? Untuk puasa Ramadan kalau memang lagi waktunya puasa. Untuk apa lagi? Untuk bersedekah kalau memang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menyedekahkan waktunya juga, memperjuangkan atau apa sih namanya, menginfakkan waktunya juga untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengkaji ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Menolong sesama muslim. Untuk apa? Untuk apa sih namanya? Ya hasil semua digunakan semua di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari dibilang oleh Al-Habibullah Haddad, kalau enggak, ini orang merugi. Itu kalau apa? Kalau enggak gunain di hal yang taat. Kalau sesuatu yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala nggak digunakan di hal yang apa sih namanya, yang mendapatkan, yang menghasilkan
pahala. Itu aja sudah dikategorikan orang yang merugi. Apalagi kalau digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Bidzalika ayyuhal hadirun, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hadir di kita di sini. Ini jadikan ajang yang semacam ini untuk hadir pengajian yang semacam ini adalah apa? Selebrasi atau apa sih namanya? Pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hal yang semacam ini subhanallah, semuanya yang ada di diri ente ini di dalam kebaikan. Dari mulai apa? Langkahnya ente, langkah menuju hal yang baik. Terus apa? Telinganya ente untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Ini di pengajian ya faedahnya atau fadilahnya pengajian. Beda kalau ente ya mungkin bahasanya kalau sholat. Terkadang sholat Allahu Akbar, apalagi kalau sholatnya sendirian. Iya. Sholat terdewakan seperti itu. Paling yang digunakan ya yang untuk gerak. Yang untuk gerak, yang untuk apa? Lisan kita. Paling seperti itu. Sampai suara kita ibarat seperti itu. Tapi telinga kita kadang pun dituntut sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk sedikit mendengarkan bacaan sholat kita kadang lalai. Tapi kalau di pengajian tidak. Terus di dalam sholat juga terkadang pikiran pun gelap ya. Kalau di pengajian enggak. Di pengajian kebanyakan agak. Karena fokus dengan apa yang dikaji olehnya. Tapi kalau di dalam sholat itu syaitannya banyak terkadang. Syaitannya banyak. Baru Allahu Akbar, pikirannya maring tinggi. Ada imam wis balak dalin ini melongong. Nah, orang kena imamnya wala ngucap amin wala apa. Kadang seperti ini. Tapi ini pengajian salah satu media mempergunakan semua anggota tubuh kita di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pikiran aja kita mikir dalam majelis ilmu itu mikir ya tafakur dan lain sebagainya. Bahkan walaupun memang sebenarnya dalam sholat pun kita dituntut untuk seperti itu, tapi bahasannya menungsa agar dilosna kayak gue dilosna wes mana jalan dewek kadang sih oleng. Tapi kalau ada seorang ustaz yang lagi nerangin, yang lagi gini apa segala macam, minimal kalau ada yang ngantuk, ada yang apa, bisa ada yang negur. Tapi kalau dalam sholat ngantuk, sampingnya negur, aja ngantuk, turunin kalau sholatnya batal, ya mana baik batal sih nggak bisa ada yang menegur, ibaratnya seperti itu. Tapi dalam pengajian dalam pengajian menegur seperti itu nggak ada masalah. Orang batal pengajian ibaratnya seperti itu. Dan banyak lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jadikan rasa syukur kita, hadirnya kita di sini, bersyukurnya kita. Selebrasi syukurnya kita, yaitu hadirnya kita di tempat ini, kita jadikan ini rasa syukurnya kita. Itu pun perlu disyukuri lah. Enggak ada habisnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya gitu deh. Intinya gunakan ini semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesehatan, anggota tubuh, kemanfaatan, waktu, harta, semuanya gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La azidannakum ziyadah. Akan ditambahkan. Ditambahkannya apa? Konten di dunia ya enggak harus. La azidannakum ditambah nikmatan yang lebih dari kenikmatan di dunia. Apa itu? Kelak surga nanti. Nikmatan terbesar. Terkadang juga di dunia juga langsung konten diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ditahan juga kenikmatan balasannya itu kapan? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempitkan pikiran kita dalam keadaan dalam membaca ayat syakartum la azidannakum. Aku syukur terus tadi orang nambah ya, sik iki ku ae. Gaji orang mundak tahan. Bukan itu.
Lazidannakum, jangan pikirannya pikiran dunia doang. Lazidannakum, kalau ente syukur, ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, surga balasannya. Lebih dari gajiannya ente seumur hidup, ente dikasih hidup dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Terus ente digaji dengan gajian yang lebih gede lagi dibandingin sama surga. Dibandingin sama surga, ya bukan levelnya. Jadi jangan mikirnya hal-hal yang duniawi kok, jangan. Anak syukur terus, jadi orang nambah gaji aku. Syukur terus orang munggah ke aku pangkat. Bukan seperti itu. Lazidannakum, laki surga juga itu. Paham? Itu yang paling terbesar. Bainal akhiratul lahiyal hayawan. Akhirat itu kehidupan yang nyata. Kehidupan yang nyata. Balasannya di sana. Adapun balasan di dunia yaitu apa sih namanya? Belum ada apa-apanya dibanding dengan balasan di akhirat nanti. La ilaha illallah. Baca sedikit dari kitabnya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu naqal bi ulum fi darin amin qala fi kitabi Nasaih Diniyah wal Wasal Imaniyah ila an qala وأما من المغفر دخول الجنة من غير سعي لذلك بفعل المأمورات والمسارعة في الخيرات مع ترك المحظورات ومجانبة السيئات فهو حمق وغرور والموالاة لشيطان لعنه الله بقوله تزويره وتلبيسه وترويجه للشر في معرض الخير. قال الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فمن ظن أنه يذنب ثم لا يتوب إلى الله توبة صحيحة وأنه تعالى يغفر له وكذلك يتكسل عن الطاعات ويتشاغل عنها بأمور الدنيا ويتوهم مع ذلك أن الله تعالى يكرمه ويرفعه في درجات الجنة مع المحسنين فهو المتمني المغرور العاجز الأحمق ذلك لأن الله تعالى يقول قوله الحق ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ثم وصف الله الذين أحسنوا بقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة واللمم هو الصغير من الذنوب التي لا يكاد العبد يخلو منها. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أي لا نجعلهم سواء عندنا لا في الدنيا ولا في الآخرة كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فأبطل حسبانهم وتوهمهم ودم حكمهم بذلك أعني ظنهم تسوية بينهم وبين أهل الإحسان عند ربهم. وقد وصف الله الملائكة وأنبياءه عليه السلام وعباده المؤمنين في كتابه بالأعمال الصالحة وبملازمة لها والمسارعة فيها مع الخوف والخشية والإشفاق والوجل. فقال تعالى في الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال أيضا فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى في المؤمنين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.
إن الذين هم وقال أيضا فيهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو أن الرجل يزني ويسرق ثم يخاف؟ قال لا، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه الحديث. ولما وصف الله بعد عاديه وصفهم بالغرور وتمنى فقال عن واحد منهم ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني من جنته التي أعجب بها ونسي نعمة الله عليه فيها وتكبر فيها وافتخر على من هو خير منه من عباد الله. فانظر ذلك في جملة قصته التي حكاها الله عنه وعن العبد الصالح في قوله واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وقال تعالى الآخر من الأعداء المغرورين لا يتين. وقال تعالى الآخر من الأعداء المغرورين لا يؤتين ماله وولدا، يعني في الآخرة، فكذبه الله وتوعده بالعذاب وإنزاله به. وقال تعالى عن الآخر منهم ولئن رجعت إلى ربي إن ربي عنده للحسنى إن لي عنده للحسنى. فانظر الآن رحمكم الله بأي شيء وصفه الله أحبابه وأولياءه وبغضاءه وأعداءه، وبأي الفريقين اقتديت وتشبهت كنت معه، فإن من تشبه بقوم فهو منهم كما ورد. وقد تبين لك عن الملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحين أنهم كانوا يسارعون في الخيرات وأنهم ملازمين لصالح الأعمال ومجانبين للسيئات والزلال مع الخوف من الله والوجل، وأن الأعداء كانوا على الضد من ذلك على العصيان وترك الإحسان مع الغرور والأمن من مكر الله. وتمنى على الله فاختر لنفسك صحبة خير الفريقين وتشبه بهم في الأعمال والأوصاف تكون معهم إن شاء الله، والله أعلم. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'badu. Alhamdulillah. Kemarin setelah kita baca dari kalamnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang masalah perkara orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak berjalan di jalannya, mereka tidak berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berjalan di situ. Maka ini dikatakan oleh beliau ini maghrur, orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Ngomong pengen mlebu surga, kon salat 5 waktu orang kaya. Ngomongnya pengen mlebu surga, kon zakat, nah waktu zakat orang kaya. Ngomongnya pengen mlebu surga, kon taklim, wis wajib taklim, kudu taklim orang kaya. Ngomongnya pengen mlebu surga, tapi salatnya sih berantakan, orang kelem hadir majelis ilmu dan lain sebagainya. Ini disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, berarti itu angan-angannya syaitan, angan-angan guru syaitan atau tipuan setan. Tipuan setan. Pengen tok. Gak mau ninggalin yang haram. Diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan haram, gak mau ninggalin yang haram. Ini hanya pengakuan saja. Yang semacam ini hanya pengakuan. Menginginkan keinginan pengakuan. Tapi gak ada usahanya. Yang seperti ini tertipu oleh syaitan. Faman banna annahu yudnib subala yatub ila Allah taubatan sahihan wa annahu ta'ala yaghfir lahu. Dan juga bagi orang yang banna berangan atau menyangka
Menyangka apa? Annahu yudhib, bahwasanya dia dosa. Dia tahu dan dia yakin dia dosa. Sumala itu, tapi nggak mau tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobat yang baik, terus dia tidak ada prasangka, tidak ada keinginan untuk tobat, akan tetapi dia cuman apa sih bahasanya, cuman bertameng dengan dalil Allah rahmat, maha rahmat, Allah wasi'ul maghfirah, Allah Subhanahu wa taala ngampunin. Ya ngampunin, ya ente minta ampun dulu, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ente pengen dapat ampunannya Allah, ya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ente maksiat, just tenang, Gusti Allah maha mengampuni. Lapor jalan ampun apa orang? Lah Gusti Allah maha mengampuni. Iya, ente minta ampun apa enggak? Minta ampun apakah? Minta ampun apakah? Yang diperintah sama Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba itu senantiasa minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru li rabbikum. Mintalah kalian ampun kepada Tuhanmu. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka mintalah ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha pemaaf lagi Maha penyayang. Minta ampun. Tapi minta ampun kagak, bikin dosa iya. Bikin dosa iya, minta ampun kagak. Terus cuma ngomongin gitu, Allah Maha Rahmat, Allah Maha Rahim, ini udah santai maksiat. Ini maghrur yang seperti ini. Tertipu oleh syaitan. Tertipu oleh syaitan. Bukan seperti itu caranya. Wa inna ta'ala yaqullahu wa kadzalika yatakasal. Ataupun yatakasal, malas-malasan ani taat dari ketaatan. Wa yatasyaqal anha bi umuri dunya. Tapi lebih mementingkan perkara-perkara dunia. Kon tobat malas, kon salat malas, kon zakat malas, kon puasa malas, kon apa malas, pengen mlebu surga. Tapi pengen mlebu surga. Malah sibuk karo dunia. Wa ta'ala karena Allah Ta'ala yukrimuhu, dan dia menyangka Allah Subhanahu wa taala nih, subhanallah, hidup ana nih dikasih rahmat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ada maksiat masih dikasih habis rezeki banyak ini sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda Allah ridho udah. Mesti. Itu bisa jadi itu adalah apa? Istidraj, naudzubillah. Istidraj itu seperti itu. Dikasih nikmat terus sama Allah Subhanahu wa taala agar semakin lalai, semakin lupa, semakin jauh. Ntar kalau udah finish, udah final, udah akhir, habis. Diadab dengan adab yang tidak tanggung-tanggung di akhirat. Naudzubillah teman. Naudzubillah. Maka kata seperti ini kata Al-Habib Haddad, fahuwa al-mutamanna al-maghrur al-ajiz al-ahmaq. Orang seperti ini tertipu. Orang seperti ini cuma banyak khayal. Orang seperti ini orang yang lemah. Orang yang seperti ini ya cuma bisa apa sih namanya para pantok. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam mensifati orang yang berbuat baik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa. Ini orang muhsinin itu seperti ini. Orang baik indok versi apa penilaiannya Allah Subhanahu wa taala, orang baik itu seperti itu. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, yang senantiasa berusaha untuk meninggalkan dosa besar. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente apa sih namanya pengen tahu diri kita itu seperti apa, orang muhsinin atau musiin, ada muhsinin itu orang baik, ada musiin itu orang buruk, orang bejat, seperti itu. Pengen tahu di mana? Ini kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, yang senantiasa berusaha untuk menjauhi dosa besar, lari dari dosa besar, wal fawahisha, dan kerusakan dan kebejatan, illa lamam, ya kecuali dosa-dosa yang apa sih namanya
dosa-dosa kecil yang dia tobat dari dosa tersebut. Itu orang ihsan, orang muhsin, orang baik itu seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Illa lamam, ada yang memaknai atau ada yang menafsirkan illa lamam kecuali yang dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, yang telah berlalu dan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Maka inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Tuhanmu itu wasi'ul maghfirah. Untuk orang-orang yang semacam ini wasi'ul maghfirah. Maghfirahnya atau ampunannya itu luas. Bagi siapa? Ya itu tadi yang disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mau meninggalkan dosa besar. Usaha. Ya, setidaknya ada usaha untuk meninggalkan dosa besar. Ataupun terkadang terkena dosa kecil tapi dia senantiasa minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ihsan, ini orang baik kata Allah Subhanahu wa taala. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu kal mufsidin, sama dengan orang yang merusak fil ardi di dunia, merusak akidahnya, merusak syariatnya, merusak keislamannya. Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kalian juga menyangka naj'alul, kami jadikan al muttaqin, orang yang bertakwa, kal fujjar, kayak orang bejat? Enggak sama. Beda. Waqad wasafallahu malaikatahu wa anbiya'ahu alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat dan nabi-nabinya alaihi salam wa ibadul mu'minin, dan juga hamba-hambanya yang mukmin fi kitabih dalam Al-Qur'an bil a'malis salih. Itu dengan apa? Tandanya, garis bawahnya itu bil a'malis salih. Artinya orang yang tidak beramal saleh belum bisa dikatakan orang baik. Tanda-tanda orang soleh mau mengerjakan pekerjaan atau perbuatan baik. Itu dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Setiap kali mensifatkan malaikat atau mensifatkan para nabi atau mensifatkan orang soleh, itu Allah Subhanahu wa taala yang mensifatkan dengan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang baik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal ibadun mukramun. Para malaikat itu tapi malaikat itu ibadun mukramun. Itu adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mukramun, yang apa sih? Yang baik. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Yang tidak pernah meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir ayat disebutkan wahum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka para malaikat min khasyatihi, dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu musyfiqun. Apa sih? Temenanan, nanti dia temenanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fil anbiya, dan Allah Subhanahu wa taala ketika para nabi itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi orang baik kalau bukan? Orang baik. Para rasul udah pasti orang baik. Disifatkannya aja ya dengan perbuatan baik. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ulaika, dan mereka itu para nabi alladzina yad'una wa yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yabtaguna, dan menginginkan ila rabbihim, kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah itu perbuatan baik. Ayyuhum aqrabu wa yarja'una rahmatahu, dan senantiasa mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya khafuna, dan mereka senantiasa takut adabahu, dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna adab rabbika kana mahdura. Seperti itu.
sifatnya para anbiya, sifatnya para mursalin. Contoh orang-orang baik, orang baik. Contoh orang-orang baik, contoh orang-orang ahli surga. Dengan apa? Ya dengan perbuatan yang apa sih namanya, yang menyebabkan mereka masuk surga. Ya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan disebutkan dalam Al-Qur'an juga, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu para anbiya mursalin, mereka itu dahulu yusari'una fil khairat, senantiasa bercepat-cepat, berlomba-lomba di dalam apa? Keburukan, bukan. Di dalam dunia, bukan. Di dalam mencari jabatan, enggak, bukan. Yusari'una fil khairat, di dalam amal ibadah, dalam kebaikan. Itu berlomba-lombanya mereka. Ini sifatnya orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui sama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang baik, orang muhsinin, orang salihin, anbiya wal mursalin. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala raghaban wa rahaban, baik dalam keadaan senang menginginkan sesuatu, atau dalam keadaan senang lapang warahaban, ataupun dalam keadaan takut, dalam keadaan susah maupun senang, selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang kalau lagi senang lupa sama Allah Subhanahu wa taala, lupa syukur, lupa doa sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau lagi kena musibah baru ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya aja bukan minta sama Allah, tapi nyalahin Allah. Nauzubillah teman. Bisa dikit-dikit teman, Gusti yang nasib ke aku. Nah, ente hambanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alu lima yurid. Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Tuhan Allah Subhanahu wa taala mau memperlakukan seperti ayat-ayat itu bebas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba. Ataupun juga terkadang ada orang yang kalau lagi apa sih namanya, lagi senang, ya bisa apa sih, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lagi susah enggak, dia malah menyalahkan Allah. Itu juga salah. Tapi apa? Para anbiya mursalin ini sifatnya. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dia selalu biasa minta sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, taat sama Allah Subhanahu wa taala, juga apa? Bersyukur dan bersabar. Paham? Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu para anbiya mursalin, lana itu pada Allah Subhanahu wa taala khashi'in, serius. Khashi'in, khusyuk. Ya main-main. Wa qala ta'ala fil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang mukmin, orang-orang yang baik dari orang mukmin. Itu apa? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa dhiya'a wa dzikra lil muttaqin alladziina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyrikun. Mereka itu orang mukmin itu alladzina yakhshawna rabbahum, yang mana mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib. Padahal mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi meyakini, mengimani, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum minas sa'ati musyrikun, dan mereka iman, percaya pada hari kiamat. Dan memikirkan bagaimana kelak nasibnya di hari kiamat. Itu orang mukmin sifatnya seperti itu. Bukan masalah bodoh sama apa sih hari kiamat. Wa qala ayatan fihim, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sifat orang mukmin innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Dan mereka orang-orang mukmin itu, mereka itu min khasyati rabbihim, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrikun. Walladzina hum dan mereka itu bi ayati rabbihim, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yu'minun, iman, dengan tanda-tanda keagungannya Allah Subhanahu wa taala, beriman. Dengan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka itu orang mukmin itu, alladzina mereka itu yang apa? Bi rabbihim la yusyrikun,
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, dan yang menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum, dan hatinya mereka wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Wajilah itu mengagungkan, peduli. Annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka percaya, yakin 100% ila rabbihim raji'un, mereka bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka itu orang mukmin itu yusari'una fil khairat, selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka itu untuk apa sih namanya kebaikan seperti itu, cepat-cepatan, balapan. Itu di apa sih namanya dicontohkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan, ditiru sama sahabat-sahabat, ditiru sama murid-muridnya sahabat tabi'in, ditiru sama murid-muridnya tabi'in, hingga kepada guru-guru kita. Itu pada meniru itu semua. Yusari'una fil khairat, fastabiqul khairat aynama. Itu senantiasa seperti itu. Sampai diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai hal yang mungkin dianggap sahabat kita itu remeh. Hal apa? Hal salam. Itu sampai sahabat itu meriwayatkan kita itu nggak pernah bisa mendahului salamnya Nabi. Mau ngasih salam sama Nabi dengan ngasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balapan. Cepet-cepetan. Dan Nabi senantiasa ya selalu dulu mencontohkan bahwasanya apa? Ya kebaikan senantiasa mesti berlomba-lomba. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah pun seperti itu. Kaum Ansor pun berebut. Ingin Nabi SAW apa sih tinggalnya di tempatnya mereka. Dan mereka berebut. Sampai akhirnya berebut apa sih? Pengen bikin kebaikan sama sahabat muhajirin. Orang Ansor pengen berbuat baik sama muhajirin, sehingga akhirnya dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan dengan bulan dipersaudarakan semua. Artinya ya biar nggak berebut, biar udah ada apa sih tanggung jawabnya masing-masing seperti itu. Sampai itu dari para sahabat muhajirin yang datang di situ, itu Ansor, saking mereka itu senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, itu sampai muhajirin nggak punya rumah, datang ente sini, kita kan udah dipersaudarakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, anak punya rumah, sekian kali sekian. Anak pengen sekat dua, yang satu buat rumahnya ente, setengahnya buat rumah saya. Ya, ada yang sampai seperti itu. Ada yang punya kendaraan, kuda apa segala macam, itu seperti itu. Ada punya kuda tuh ada 4, buat ente 2 deh, buat anak 2. Sampai ada yang punya istri 2. Dia sampai benar ini, sampai apa? Ansor menawarkan kalau ente mau anak ceraiin salah satunya. Tunggu idah ente nikahnya. Saking apa sih namanya benar-benar sudah menyatu artinya udah benar-benar al-mu'min lil mu'min kalbunyan. Mukmin dengan mukmin yang lain udah kayak bangunan. Udah satu. Rahmatnya sampai segitu tuh. Ambil ada lagi anak punya anak. Ente kan masih muda ya. Ente mau nikah, anak punya anak perempuan kebetulan. Nikah dia enggak apa-apa. Nikah. Ya enggak punya harta begitu, enggak punya rumah tuh bagi 2 rumah. Sampai segitu. Mereka senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bahkan di dalam peperangan pun mereka senantiasa pengen paling depan. Paling depan. Pengen mendapatkan ajar syahid. Mereka ketika melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilemparin batu di Uhud, di perang Uhud. Nabi diincar sama orang-orang kafir. Itu mereka sendiri yang menjadikan mereka itu tamengnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilindungi di tengah langsung. Dan mereka berselan, ada aja. Itu sifatnya orang mukmin sejati. Orang mukmin sejati.
yang senantiasa yusari'una fil khairat, senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sampai sekarang, bahkan mungkin itu udah jadi kayak adat bahasanya seperti itu. Di Arab tuh seperti itu, di Arab. Di Arab ya, bukan di Arab aja, di sini pun alhamdulillah di Indonesia pun masih ada yang hal-hal yang semacam itu. Ya kadang makan bareng sama temennya di apa sih, di warung, terus satu mau bayar, udah biar aja. Kalau dia di sono udah kayak sampai mau berantem. Udah aja, aneh ngajakin aja, enggak, seperti itu. Kayak mau berantem. Gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa seperti itu. Bukan malah saling menuntut. Ente jadi tanggalannya nggak pernah ini, ente juga jadi tanggalan nggak pernah begini, nuntut. Ente jadi temen anak kok begitu, nggak pernah ini anak, ente jadi temen anak juga begini, nuntut. Ente jadi pemimpin nggak pernah begini. Pemimpin, ente jadi rakyat juga begini, nuntut. Ada yang nuntut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sifatnya orang mukmin itu harusnya seperti itu. Walamma sa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi ta'ala walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ini Sayyidina Aisyah pernah bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari makna firman-Nya Allah Subhanahu wa taala walladzina yutuna ma atau, yang mana mereka senantiasa menyedekahkan, mengeluarkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka itu senantiasa takut. Ahwa anna rajul yuzni wa yusrik summa yakhaf. Apakah yang dimaksud mukmin yang takut itu, wahai Rasulullah, itu adalah mukmin yang maaf mungkin telah berzina atau telah nyolong atau telah maling, jamret atau telah berbikin salah, lalu mereka itu merasa takut? Apakah makna ayatnya itu seperti itu? Kata Rasulullah, lah, bukan maksudnya itu. Bukan maksudnya itu. Tapi apa ya Rasulullah? Bal huwa rajul yusalli. Akan tetapi yang makna daripada ayat tersebut, manusia yang senantiasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang cuman pas lagi zina doang, habis zina ntar takut sama Allah Subhanahu wa taala, habis nyolong baru takut, habis ini bukan itu. Tapi apa kata Rasulullah? Ar-rajul yusalli. Itu orangnya sholat. Makna ayat tersebut adalah orang mukmin yang sholat. Puasa yasum, puasa juga puasa. Sedekahnya juga sedekah. Terus apa lagi? Berbuat baik, jauhin maksiat. Wa yakhafu alla yaqbal minhu. Tapi takut, wajilah, hatinya senantiasa takut enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma takutnya pas lagi habis bikin maksiat doang, bukan. Tapi apa? Mereka taat, tapi mereka senantiasa merasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga orang yang taat sama Allah terus berbangga-bangga. Enggak. Mereka taat, tapi mereka takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang mukmin. Walamma wasafahu ba'da adaihi wasafahum bil ghurur wa tamanna faqala 'azza wahid minhum wala irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ini sifat-sifatnya orang-orang yang dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada masih beberapa sepanjang ini, insyaallah bakal kita teruskan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mensyukuri nikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan imbalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama imbalan di akhir hayat dan imbalan setelah mamat, ba'dal mamat, dan imbalan setelah itu berada di akhirat dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala sallallahu ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarzal ardu wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad tashartu li nu'ti man awsafahu tuhib quluba tuhayyij al-ashyana. Wallahu qad atna عليه فما يسوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حب الإسرائيل قد دعا لمديح الصفة ربنا وحادانا وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي بكرنا ورجانا بالوحي الأحد العلي إلهنا متوسلنا بمن إليه دعانا مختاره وعبيده وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد بالبهجة عين الرضا ترعانا وارفض به في حال حفلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فأجل رسولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانظر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا في المصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح وصفاء أوصانا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى كل أصحاب رسول الله أجمعين بسر من هدية فتاة الشفاء وحبيب حسن محمد الحداد وسامية بنت ألفين dan untuk semua yang di dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penyakit mereka, berikan kesehatan mereka kepada mereka, berikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dijaga kesehatannya mereka. Allahumma amin ala hadhihi wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا افترقنا وأننا أشرفنا على الأشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا ربنا اهدنا ربي ومرضينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل سر صلى وسلم ربي على عدد الحمد وآله وصحبه هداية الشكر والحمد لله بالبدء والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين. Pada dulu kami dan Allah yang dulu berserah. Amin.
سمع الرئيس محمد الشافعي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى رسول الله وعلى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الأمير حتى لا يكون محمد يزيد من حبش حبيب سلام محمد بن حبش محمد بن سلام بن حبش حبيب زيد زبان حبيب محمد بن سلام يحيى وسلم أجمعين النظر رسول الله محمد بن سلام وعلى كل ليله عبد الصالح إلى حضرة النبي محمد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. تفضل.